Nah, jadi teman-teman, kalau kemudian kita sudah tahu tentang kompetensi, kita sudah tahu bahwa itu dapat dimanfaatkan dalam hal pengelolaan SDM di perusahaan atau dalam praktek-praktek manajemen SDM lainnya, berarti diperlukan upaya dalam hal kita bisa mengembangkan sistem CBHRM di perusahaan atau competency based human resource management. Nah, jadi ini apakah misalnya nanti teman-teman baru bergabung ya dalam suatu organisasi tertentu atau teman-teman buat usaha sendiri misalnya. Oh, saya mau buat usaha sendiri. Lalu kemudian buat usaha sendiri akan ada orang-orang yang di-hire gitu untuk membantu. Nah, berarti sama aja. Kita juga tentu perlu ya berperan sebagai pengelola SDM, apalagi kalau memang ini baru baru gitu ya dirintisnya. Nah, dengan mengelolanya berbasis kompetensi, tadi ya kita akan memastikan apakah kita akan memilih orang yang tepat untuk kemudian menelaah kompetensi yang memang sesuai dalam pekerjaan yang kita lihat tadi. Nah, dalam hal ini berarti yang perlu dilakukan itu adalah kita akan mengembangkan direktori kompetensi atau kamus kompetensi yang dianut oleh perusahaan kita. Kenapa? Karena bisa jadi kompetensi yang dibutuhkan oleh perusahaan kita sangat berbeda dengan kompetensi yang dibutuhkan oleh perusahaan lain. Walaupun nama jabatannya sama. Nama jabatannya sama-sama adalah talent acquisition misalnya. Sama nama jabatannya. Namun beda nilai gitu atau beda bentuk gitu ya pekerjaan. Talent acquisition yang pertama itu adalah lebih pada mengikuti planning yang ada di company, apalagi dari supervisornya. Yang satu lagi dia juga akan membuat perencanaan, kemudian akan buat pengelolaan, akan kemudian menentukan arah tahun ini akan dibentuk SDM-SDM yang seperti apa. Nah, itu kan berarti akan berbeda. Jadi, tuntutan yang berbeda akan menghasilkan perilaku yang berbeda juga. Berarti kan superior performance-nya berbeda. Nah, superior performance yang berbeda itu berarti akan ditopang oleh kompetensi yang berbeda pula. Gitu. Jadi sebaiknya memang berbeda juga nanti untuk merekrutnya ya. Jadi masing-masing akan membangun direktori kompetensi yang berbeda masing-masing. Jadi yang pertama bangun direktori kompetensinya karena akan beda-beda ya. Apa sih yang disebut orientasi berprestasi misalnya? Apa sih yang disebut dengan adaptasi? Yang satu dengan yang lain kan pasti berbeda. Jadi kita punya kamus tersendiri terkait dengan kompetensi tersebut. Nah, lalu kemudian yang kedua, kita akan ada map kompetensi. Jadi kita akan ada pemetaan kompetensi dari suatu pekerjaan. Jadi kita akan jelas, oh di perusahaan kita ada 38 pekerjaan misalnya gitu ya. Nah, 38 pekerjaan itu dipegang oleh 19 orang, misalnya gitu ya. Jadi misalnya satpamnya ada 2, keuangannya ada 1, dan lain-lain gitu ya, sampai kemudian ada 19. Nah, kita akan petakan, misalnya sebagian keuangan, kompetensinya dibutuhkannya apa sih? Beda nggak dengan satpam? Beda nggak dengan orang HR dan lain-lainnya? Jadi kita akan buat peta, kita akan buat pemetaan. Di setiap bagian dia akan membutuhkan kompetensi yang seperti apa untuk kemudian nanti akan dipenuhi oleh orang yang bersangkutan. Nah, berikutnya adalah kita akan mendevelop assessment method.
Metode asesmennya akan dilakukan seperti apa? Tools-nya mau pakai apa saja? Waktunya mungkin, partisipasi peserta dan panitianya mungkin gitu ya, atau kemudian bagaimana kebutuhannya mungkin gitu ya. Nah, berarti, kita kan akan lihat sampai sana gitu. Nah, lalu kemudian yang berikutnya kita akan membangun, CBHR proses. Jadi, kompetensi base, berbasis HR itu seperti apa, dan kemudian kita akan mengakses kompetensi yang dimiliki oleh individunya berarti seperti apa, gitu. Jadi ini adalah, proses yang kemudian nanti kita akan, lakukan gitu ya terkait dengan, kegiatan tersebut. Nah baik rekan-rekan, apakah ada pertanyaan terkait ini?